Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita lanjutkan penjelasan perkuliahan kita. Sebelumnya afwan, ternyata video yang kemarin itu ada kekeliruan sehingga tidak bisa diputar. Baik, Ana jelaskan ulang saja dari awal ya. Mungkin antum sudah membaca semua PowerPoint-nya, sekarang tinggal Ana jelaskan kembali tentang teknik dasar penulisan jurnal ilmiah. Teman-teman, menulis itu kuncinya adalah ketekunan, kemudian istiqomah kita memulai. Karena yang paling besar itu ketika memulai itu memiliki sebagai kunci nanti kita bisa menulis atau tidak. Tapi setidaknya antum memulai terlebih dahulu. Jadi jurnal tujuannya adalah satu tulisan ilmiah yang bertujuan untuk menyampaikan tentang sesuatu. Entah itu satu peristiwa, fenomena sosial atau fenomena ilmiah, atau keadaan-keadaan tertentu yang itu dibutuhkan untuk diketahui banyak orang, atau dengan kata lain sering disebut dengan faktual. Nah, ketika sesuatu yang sifatnya faktual, memiliki satu hal yang novelty, kebaruan tertentu, itu mau disampaikan dalam forum ilmiah dengan media tertulis, salah satunya adalah melalui jurnal ilmiah, baik jurnal yang terakreditasi atau yang belum terakreditasi sama sekali, atau bahkan jurnal internasional yang terindeks Scopus. Nah, dalam kaidah penulisannya, proses penulisannya di dalam jurnal itu ada aturan-aturan yang mengikat, baik itu tata bahasa, gaya bahasa atau daya selingkung, gaya tulis, ya. Jadi yang di dalamnya, konten di dalam jurnal itu ada isinya, ya. Jadi isi keilmuannya, kemudian sajian atau stylenya, itu setiap masing-masing jurnal biasanya berbeda, atau yang dikenal dengan gaya selingkung, ya, atau dengan bahasa, aspek bahasa tulis ilmiah, termasuk ada yang menggunakan footnote, ada yang endnote, ada yang innote. Itu setiap jurnal memiliki kebijakan masing-masing yang berbeda. Jadi ketika kita mau mengirim jurnal ke satu lembaga atau ke jurnal tertentu, jurnal kampus A, B, C atau yang lainnya, maka kita harus mengikuti tata bahasa yang digunakan oleh kampus tersebut atau gaya selingkungnya, sajiannya, ya. Itu macam-macam. Kemudian yang berikutnya adalah ciri-ciri jurnal. Yang pertama adalah objektif. Jadi fungsi penulis didudukkan dia sebagai seorang peneliti, bukan hakim. Ya. Jadi dia menyajikan data apa adanya. Ketika ada kekeliruan, ada kritik, kita sampaikan kritik dengan teori-teori yang berlaku, dengan argumentasi atau statement teori ilmiah yang ada. Jadi bukan seperti opini yang tujuannya untuk menggiring. Meskipun bahasa opini adalah bahasa tulis ilmiah juga, tapi berbeda dengan jurnal.
ya. Berbeda juga dengan artikel secara umum atau berita-berita populer yang ada di koran atau di surat kabar, entah itu yang sifatnya cetak maupun elektronik, itu berbeda. Makanya ciri-ciri jurnal adalah objektif. Kita menganalisis satu peristiwa, satu kejadian lapangan, fakta ilmiah dengan teori yang ada secara apa adanya sesuai dengan teori tersebut. Yang kedua adalah rasional, makanya butuh teori. Ya, kita tidak bisa menyajikan tertentu tanpa tanpa teori. Ya, tanpa teori sehingga tidak rasional lagi, ya. Dengan statement teori, dengan dalil. Kemudian kritis, ya. Karena tidak hanya menyampaikan deskripsi secara sederhana, tapi juga harus memberikan feedback terhadap satu peristiwa sosial atau peristiwa di lapangan atau literatur yang ada, maka memberikan kritik terhadap tulisan itu apa adanya. Kritik di sini bukan berarti kita mengkritisi atau mengkonotasikan entah itu tokoh ABC atau karya ABC atau kejadian lapangan tertentu, tapi kita menggunakan teori yang ada dengan fakta yang ada, kita sampaikan kita analisis secara dalam, detail, ya. Kemudian apa? Jeli, itulah kritis. Kemudian pembaharu, ya. Inilah yang disebut dengan novelty, ya. Sisi kebaharuannya apa, ya. Jadi ada something new di dalam tulisan kita. Yang sedang kita sampaikan itu sebenarnya apa? Poinnya di mana? Nah, jadi begitu. Sehingga jurnal kita benar-benar berbobot. Maka satu tulisan yang baik itu melalui tahapan yang jelas. Melalui tahapan yang jelas. Makanya di dalam penulisan ada yang namanya pra. Ya, jadi sebelum kita menulis itu harus kita sudah melakukan sesuatu, sudah berbuat. Jadi tulisan dalam jurnal tidak hanya berbasis pada angan-angan semata, tapi harus berbasis pada referensi yang jelas, ya. Entah itu sifatnya lapangan maupun literatur. Makanya ada yang namanya pra penulisan. Jadi ketika kita akan menggali sesuatu, maka kita harus melakukan pre-research, ya, dengan pertanyaan analisis why. Mengapa kita menulis itu? Ya. Adakah satu potensi, ada satu problematika, atau apakah ada something new di situ? Satu yang baru, something unique, ada sesuatu yang unik di dalam fenomena yang ada, entah itu karya seseorang, ya, ketika itu penelitiannya literer, atau fenomena di lapangan. Misalnya pesantren A, ya, yang menyediakan satu thoriqoh untuk menghafal Al-Quran, ya, dengan sangat cepat dan hafalannya tahan lama. Nah, ini mungkin bisa dikaji seperti apa, ya, mengapa, itu bisa diteliti. Kemudian dalam pra penulisan itu yang dipersiapkan pemahaman metode, penelitiannya bersifat kualitatif atau kuantitatif, ya. Untuk penelitian sosial seperti yang di jurusan PAI maupun PBA, maka kebanyakan kualitatif, meskipun, ya, atau tidak sedikit juga yang mengambil penelitian dengan pendekatan kuantitatif atau statistik. Kemudian yang ketiga, dalam pra penulisan tidak ada satu tulisan tanpa apa? Tanpa maroje, ya. Karena tidak ada yang kemudian dari angan-angan kosong kemudian muncul tulisan. Semuanya harus berbasis referensi. Maka tidak ada penulisan yang tidak bisa lari dari
buku atau jurnal atau tulisan atau penelitian dari orang lain. Ya. Itulah referensi. Ya. Makanya bagus tidaknya tulisan seseorang itu bisa dilihat dari apa? Bagus atau banyak sedikitnya referensi bacaan kita. Dan itu sangat mempengaruhi bahasa tulis. Kemudian referensi berikutnya adalah data. Entah itu sifatnya data pustaka atau literatur atau yang lain, misalkan sifatnya bersifat data lapangan. Itu semuanya dibutuhkan. Kemudian dalam penulisan yang dibutuhkan adalah perencanaan naskah. Ya, perencanaan naskah. Jadi setelah kita menggali, melakukan pre-research, ya, melihat satu permasalahan di lapangan, ya, di sekolah, di pesantren, di pondok, di masjid, ya, di asrama atau di masyarakat, ya. Kemudian kita berpikir kira-kira metode apa, pendekatan yang akan saya gunakan untuk menulis itu. Apakah kualitatif, artinya mendeskripsikan, mengkritisi secara deskriptif, atau kuantitatif, atau pendekatan statistik. Kemudian yang ketiga yang dipersiapkan adalah pencarian referensi. Masalah A, kira-kira saya mengambil rujukannya untuk menulis itu menggunakan referensi buku-buku apa saja. Kemudian mencari adakah penelitian-penelitian yang semisal dengan yang saya akan angkat ini sudah ada dan hasilnya seperti apa. Itu sebagai apa? Sebagai komparasi saja, sebagai pembanding, ya. Kemudian yang berikutnya adalah data. Kira-kira datanya banyak enggak? Bisa saya ambil enggak? Saya mampu ngambil enggak data tersebut? Jadi seperti itu. Sehingga akan lebih mudah. Ya. Akan lebih mudah kita dalam mengerjakan. Kemudian yang terakhir dari penulisan itu perencanaan naskah. Buatlah kerangkanya. Ya. Buatlah kerangkanya. Kemudian naskahnya mau seperti apa, penyajiannya seperti apa, harus ada coretan-coretan yang sudah ada. Jadi penjelasan Ana sampai di pra penulisan saja, ya. Kemudian tugas antum adalah mencoba menuliskan, ya, mengangkat satu tema pendidikan yang akan antum tulis menggunakan pendekatan pra penulisan itu tadi. Ya, coba diangkat kira-kira masalahnya apa, rencana yang mau ditulis seperti apa. Jadi karena memang perkuliahan kita itu based on praktik, jadi teori praktik karena targetnya antum bisa punya tulisan. Dan yang dibutuhkan oleh seorang mahasiswa adalah jangan sampai nanti antum sudah skripsi, sudah sarjana, tapi antum tidak ada tulisan-tulisan yang lain. Dan ketika antum tulisannya bagus, bahasa ilmiahnya bagus, yakin sekali itu akan sangat membantu antum nanti dalam berdakwah ke depannya. Mungkin itu yang dapat Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close